Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 27 Agustus 2024. Nggak terasa beberapa waktu ke depan kita akan mengakhiri bulan Agustus ini. Dan dari market untuk perdagangan kemarin tidak terlalu ada sentimen yang memberikan impact kuat ya terhadap market. Kemarin ada data terkait dengan durables good order. Overall perekonomian Amerika Serikat sepertinya lagi dalam proses meningkat teman-teman untuk data bulan Juli kemarin. Kemudian hari ini, hari Selasa, akan ada data terkait dengan consumer confidence dari Amerika Serikat. Data yang begitu penting baru kita akan dapetin itu di hari Kamis nanti. Ada data inflasi core PCE inflation. Jadi data tersebut bakalan sangat-sangat penting untuk kita perhatikan teman-teman. Oh sorry, hari Kamis itu datanya PCE prices ya. Data inflasinya baru kita dapetin di hari Jumat. Nah ini PCE price index. Jadi Kamis Jumat udah harus waspada karena data inflasi bakalan memberikan pengaruh terhadap keputusan kira-kira The Fed bakalan memangkas suku bunga berapa persen untuk bulan September nanti. Sementara sih probability-nya masih lebih tinggi The Fed akan memotong suku bunga sampai 25 basis point. Namun ada potensi 30% juga untuk The Fed memangkas suku bunganya sampai 50 basis point. Semua tergantung dari data inflasi. Jika rilis data PCE inflation di minggu ini bakalan positif, artinya inflasi turun ekstrim, mendekati 2%, itu bisa menjadi meningkatnya potensi The Fed akan memangkas suku bunga sampai 50 basis point, dan itu berarti bullish untuk market crypto. Namun kalau inflasi justru turun secara pelan, tapi pasti ya kemungkinan 25 basis point juga merupakan sebuah berita yang bagus. Gitu sih dari beberapa sentimen yang ada pada pasar untuk saat ini. Di market kripto sendiri saat ini tentang beberapa kasus kayak Kraken itu kabarnya akan dilanjutkan, teman-teman. SEC lawsuit against Kraken Crypto Exchange to process to trial. Jadi akan siap masuk ke tahap selanjutnya. Seorang hakim California memutuskan bahwa gugatan SEC terhadap pertukaran kripto Kraken akan dilanjutkan ke pengadilan. Regulator federal menggugat Kraken di California tahun lalu. Ya, dan menuduh bahwa perusahaan kripto gagal mendaftar dengan SEC sebagai broker dan pertukaran aset kripto ya yang regulasi di Amerika Serikat gitu. Jadi Kraken ini kena kasus sama halnya seperti kasus yang ada pada Coinbase kemarin dan juga dari Binance. Itu. Jadi ya ini berurusan dengan SEC. Apakah bisa menjadi fund yang besar banget? Menurut saya sih market cap dari Kraken itu nggak sebesar exchange kayak Coinbase ataupun Binance ya. Jadi mungkin impactnya nggak akan terlalu signifikan. Kemudian terkait dengan Pavel Durov. Nah ini 2 hari terakhir trending ya teman-teman. Di mana Pavel Durov ini ditangkap oleh pemerintah kepolisian di Prancis karena sebuah surat perintah untuk menangkap Pavel Durov karena dianggap melakukan beberapa kejahatan, teman-teman. Termasuk di dalamnya itu kejahatannya adalah cyberbullying, kemudian juga ada kejahatan terhadap anak di bawah umur, lalu ada terorisme dan juga penipuan. Kedutaan besar Rusia di Prancis meminta pihak berwenang Prancis untuk menjelaskan alasan penahanan dan juga menuntut agar hak-haknya dilindungi. Tetapi Prancis dilaporkan menghindari interaksi tentang masalah itu. Ya, kedutaan besar mengatakan mereka berhubungan dengan pengacara Durov. Sementara itu dari presiden mereka ya, Emmanuel Macron, ini presiden dari Prancis, teman-teman, dia memberikan tanggapan di laman Twitternya. Saya telah melihat informasi palsu mengenai Prancis menyusul penangkapan Durov. Prancis sangat berkomitmen pada kebebasan berekspresi dan juga komunikasi. Di negara yang diatur oleh aturan hukum, kebebasan ditegakkan dalam kerangka hukum, baik di media sosial maupun di kehidupan nyata untuk melindungi warga negara dan informasi hak-hak dasar mereka. Terserah pada lembaga pengadilan dengan independensi penuh untuk menegakkan hukum.
Jadi intinya adalah Macron menyerahkan semuanya kepada hukum yang ada di Prancis mengenai dengan penangkapan dari Pavel Durov. Tuh. Lalu ada beberapa impact, teman-teman dilihat dari data on-chain. Ini data menurut dari Matrix, siapa nih, Joe Watson sama temennya yaitu Ben Sizelov. Ya, dia bikin sebuah matrix terkait dengan gimana sih impact-nya penangkapan Pavel Durov terhadap on-chain data dari Ton Telegram. Kalau kita perhatikan dari sini, penurunan harga memang terjadi pada Ton ya, dan kalau kita lihat dari one day change negatif, itu mengalami impact yang sangat signifikan. Jaringan Tron drop, teman-teman, bisa dibilang ada kepanikan yang terjadi pada member mereka atau pengguna mereka disebabkan karena penangkapan daripada co-founder ataupun CEO dari Telegram ini. Founder ataupun CEO ya. Dan kalau kita lihat dari jumlah transaksi yang terjadi itu mengalami penurunan signifikan dengan active user yang meningkat. Artinya adalah banyak active user yang sudah panik duluan. Mereka melakukan ataupun menjalani peningkatan transaksi ya, namun semakin lama akhirnya semakin turun. Teman-teman, ini menunjukkan bahwa beberapa trader ataupun beberapa pengguna dari jaringan Ton ini mulai mengurangi posisi mereka gitu. Selain itu juga kalau kita lihat dari data yang di bawah, ini adalah 30 hari tentang price high and low. Kalau kita perhatikan dari posisi ini, chart warna hijau menunjukkan bahwa low in 30 days. Ini berarti ada penurunan yang sangat signifikan terjadi pada aktivitas ya di jaringan Ton. Jadi penurunannya sangat-sangat signifikan. Ya jelas orang-orang juga pasti akan takut melihat kondisi dari saat ini ya, kondisi saat ini di mana founder mereka telah ditangkap. Tapi mungkin kalau kita melihat daripada ekosistem yang dimiliki Ton ini masih bakalan sangat kuat. Kemarin bahkan salah satu meme token Dogs itu di listing dan lumayan mendapatkan banyak sekali inflow yang masuk, terutama bagi teman-teman yang mungkin ada ikut di pre-marketnya ya. Itu jadi peningkatan harga juga masih tetap terjadi. Ini kan menunjukkan bahwa ekosistem dari Ton ini sebenarnya sangat-sangat solid, sangat-sangat kuat, teman-teman. Entah founder mereka ada ataupun tidak, ya mereka tetap dibangun oleh komunitas yang sangat-sangat solid. Mungkin kalau posisi dari Pavel Durov harus ditahan, Telegram akan diambil alih oleh mungkin siapa yang bisa mewakilkan ya Pavel Durov selama dia masih harus menjalani fase penahanan. Tuh, jadi saya rasa Telegram masih bakal tetap survive kok dalam kondisi seperti saat ini. Kemudian kalau kita lihat dari data yang lain terkait dengan weekly crypto asset flow. Kemarin datanya setelah closing time frame weekly menunjukkan terjadi peningkatan. Ini berarti dalam seminggu terakhir terjadi peningkatan inflow. Didominasi oleh iShares milik BlackRock, terus ada Fidelity juga. Sementara dari Grayscale ini masih dalam proses arus keluar, teman-teman. Jadi bisa dibilang meskipun ada beberapa FUD ya, namun kalau kita lihat dari data, inflow justru masih datang ataupun masuk ke market crypto, which is ini sebenarnya adalah sebuah good news. Untuk hari ini sih belum update ya dari Soso Value, kita masih menunggu terkait dengan data terupdate-nya, tapi sementara ini ada Grayscale yang sudah update, di mana Grayscale masih dalam proses arus keluar, teman-teman. Jadi yang lain masih belum update tentang data-data transaksi dari beberapa manajer investasi yang menawarkan ETF spot Bitcoin. Kemudian ada Argentina yang saat ini menjadi pemimpin untuk negara-negara Amerika Latin dalam hal pengembangan edukasi. Khususnya di sini adalah Ethereum Education, Innovative Smart Contract Curriculum. Jadi di beberapa kampus atau sekolah yang ada di Buenos Aires, di ibu kotanya Argentina ya, itu sudah mulai adanya edukasi-edukasi terkait dengan blockchain. Teman-teman, ini merupakan tingkat kemajuan yang luar biasa terjadi di negara-negara Amerika Latin. Kita tahu negara-negara seperti El Salvador, Brazil, itu udah pelan-pelan mulai mengadopsi yang namanya teknologi kripto. Termasuk juga Argentina nggak mau ketinggalan. Apalagi ketika fase
pasca Covid kemarin ya, Argentina sendiri kan mengalami inflasi yang gila-gilaan. Itu bikin banyak dari warga mereka harusnya mengalihkan dana mereka ke Bitcoin dan aset kripto yang lain, yang kebetulan memang waktu itu dalam posisi rally. Dan yang menarik adalah mereka tidak hanya trading, teman-teman. Artinya warganya tidak cuma trading, tapi juga dibekali tentang edukasi terkait dengan blockchain, kemudian kripto, dan lain sebagainya sejak bangku sekolah. Ini berarti Argentina akan siap, teman-teman, dengan kemajuan teknologi yang seperti sekarang ini. Waduh, Indonesia kapan nih? Oke, kita lihat dari berita yang ada pada market. Seperti itu, kurang lebih ada beberapa fear ya yang terjadi pada market. Namun overall, kalau kita perhatikan juga sebenarnya kondisi dari market saat ini tengah menantikan data inflasi yang menurut saya akan punya impact terhadap pergerakan market seterusnya. Sementara ini dari Fear and Greed kita berada dalam posisi greed di poin 55. So far stabil sih, teman-teman. Oke, itu kalau kita lihat dari pergerakan harga ya, Bitcoin di perdagangan kemarin sedikit koreksi ke level 63 ribuan something, ditunjang dengan BTC Dominance yang juga mengalami sedikit kenaikan. Altcoin kemarin banyak yang diskon, ada BNB, terus ada Matic, ada Curve Finance, Celestia, WLD, kemudian Ton Telegram, Manta, Algorand, Ondo Finance, AIFO, Uniswap dan kawan-kawan. Rata-rata altcoin kemarin pada koreksi setelah kenaikan yang terjadi di minggu lalu. Jadi setelah closing time frame weekly justru banyak yang akhirnya taking profit dulu ya, teman-teman, dari market. Kayaknya ini bakalan dibiarkan atau koreksi dulu dalam beberapa waktu ke depan. Weekly closing kemarin bagus ya, positif untuk market. Saya masih cukup optimis untuk pergerakan market ke depannya menjelang bulan September ini. Sementara kalau kita lihat dari time frame 1 hari, overall kita kemarin mencapai level 65.000 untuk Bitcoin dan akhirnya udah koreksi, teman-teman. Sekarang potensial koreksi untuk Bitcoin mengarah ke level support kisaran 61.000 sampai 62 ribuan. Ya, beberapa teman-teman di kolom komen dan juga di Telegram ada yang sempat bilang di level 62.000 ada gap. Ya, maybe ada gap dan kita berpotensi untuk menguji area support tersebut. Saat ini sih baru di level 63 ribuan something. Menurut saya potensi buat akumulasi lebih lanjut ya ketika memang harga sudah mulai koreksi. Karena dari structure market sebenarnya saat ini Bitcoin lagi mengarah kepada tren kenaikan. Kalau kita lihat dari strukturnya, di sini adalah swing high, terus juga ada lower high baru dan kita potensial create satu lower high berikutnya. Untuk next target mungkin dalam beberapa hari atau beberapa minggu, mungkin 2 minggu atau 3 minggu, target kita adalah di 69.000 something lah. Mungkin bisa ke 70.000 kalau trennya bagus banget. Tapi yang paling menentukan mungkin adalah data-data dari inflasi dan juga perekonomian Amerika Serikat. Ya, semakin besar tingkat pengangguran Amerika Serikat, potensial akan semakin buruk untuk dolar ya. Itu bisa menjadi sentimen yang positif untuk market Bitcoin dan tentu saja kita menunggu tentang keputusan pemangkasan suku bunga yang lebih besar dari The Fed. Tapi kalau data-data seperti pengangguran justru stabil, kemudian inflasi juga nggak turun-turun banyak, nah itu bisa jadi The Fed tidak akan mengambil kebijakan yang ekstrim ya, mungkin menurunkan suku bunga sampai 50 basis point aja dan itu bakalan juga berdampak terhadap market. Saya rasa itu sih, jadi manfaatkan fase ini buat collect barang-barang murah ya. Ada beberapa yang bisa teman-teman pantau, Ondo Finance itu menarik. Terus Ton Telegram buat yang masih menunggu momentum. Kemarin kita udah bahas sih Ton Telegram. Ton Telegram gagal breakout ya dari triangle sini, teman-teman. Justru harganya malah nyungsep. Ondo Finance bisa dipertimbangkan dulu. Kemudian Manta yang mau cek Manta ya, meskipun ini belum terlalu strong sebenarnya untuk altcoin, tapi boleh dipantau lah di harga-harga sekarang. Kemudian Celestia juga so far masih sideways, belum bullish. Lalu Solana, oke juga nih Solana, teman-teman bisa dipantau.
Matic juga aku perhatikan dia kemarin ada sentimen bagus terkait dengan migrasi di bulan September nanti, ketokan Paul yang baru ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu narasi bagus untuk si Matic. Ya paling itu sih, mungkin koin-koin yang lain yang teman-teman rasa menarik, kalian bisa sharing juga di kolom komen channel YouTube ini. Jadi paling gitu aja buat update saat ini. Kita menunggu sampai hari Kamis dan juga Jumat ada rilis yang sangat-sangat penting. Semoga impact-nya positif terhadap market kripto. Jadi gitu aja. Akhir kata saya Andre. Makasih.